Yang saya hormati pengurus Riau, yang saya hormati ketua pelaksanaan ujian Riau yang kedua, yang saya hormati Dewan Penguji PWI yang sudah hadir bersama kita. Saya perkenalkan yang pertama adalah Profesor Dr. Haji Satriadi. Kami mau berdiri. Jadi tepuk tangan. Beliau adalah wartawan senior di Riau, dan selain menjadi wartawan, beliau adalah pengajar di Universitas Islam Riau. Yang kedua, Dr. di EKPN. PN itu bukan yang kedua, beliau selain wartawan senior adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Pekanbaru. Teman-teman sekalian, selamat datang di Pekanbaru. Alhamdulillah, semuanya cukup ramai. Kemarin saya dapat laporan dari saudara Turnayat, saudara Hakim, bahwa yang ikuti sekitar 54 orang. Alhamdulillah, bentar lagi bisa kita laksanakan. Saya minta saudara jangan tegang-tegang, betul lah, santai ya, karena menjadi wartawan ini susah-susah senang. Susah dikatakan susah, kita harus membuat berita, harus mewawancarai orang, harus bertemu orang, harus berkomunikasi dengan orang. Dikatakan tidak susah, kita mau bertemu siapa aja juga tidak begitu rumit. Hari ini saya mau bertemu dengan Darren, insya Allah bisa. Mau bertemu dengan Gubernur, insya Allah bisa. Mau ketemu dengan Kejaksaan Tinggi, insya Allah bisa. Mau ketemu dengan Bea Cukai itu bisa, tidak ada masalah. Jadi kemudahan menjadi wartawan ini diatur dalam Undang-Undang 40 tahun 99 bahwa kita itu menyebarkan informasi, dan tidak ada orang yang tidak suka disebarkan. Susahnya itu jadi wartawan itu sebelah kaki saudara berada di penjara, sebelah kaki kawan-kawan sudah berada di penjara. Tuntutan yang paling banyak wartawan itu cuma 3. Pertama itu pencemaran nama baik, yang kedua itu perbuatan tidak menyenangkan, yang ketiga itu adalah fitnah. Ini tuntutan terhadap wartawan. Karena hukumannya di atas berapa tahun Pak Sapriadi? 5 tahun, ya. Dicatat betul, 1 pencemaran nama baik, yang kedua perbuatan tidak menyenangkan, yang ketiga fitnah. Jangan suka fitnah. Adinda Arwan ini ketua JMSI Fransi. Insya Allah hari ini dia tes, karena beberapa ketua JMSI itu dari Indonesia itu sudah menjadi anggota PWI, terutama Bang Asep itu di belakang, Bang Sulaiman, mana Bang Sulaiman? Nah ini Bang Sulaiman, dari pemilihan itu rekanan kerja kita, jaringan media cyber seluruh Indonesia. Jadi hampir sebagian besar pengurus JMSI di daerah itu sudah anggota JMSI, dan insya Allah
2025 ini kita harapkan juga pengurus JMC itu bisa menjadi pengurus PWI. Alhamdulillah. Oke, saya sapa dulu jadwal yang hadir pada hari ini. Yang datang pada hari ini mulai dari Injil, ada nggak dari Ibu minta ya Fancy Lelawat siap Alhamdulillah. Kampar banyak juga. Rokan Hulu, Rokan Hilir. Ini tak ujian, ini uji. Ini mantan ketua PWI Rokan Hilir, Bang Haji yang Faisal. Beliau adalah ketua PWI Rokan Hilir dan sekarang menjadi pengurus PWI bersama saya, bersama Pak Tun, Pak Eka, Pak Nuprat, Pak Hakim, Pak Haji Sapriadi, dan beberapa pengurus. Bang Dedi di belakang. Kemudian Rokan Hulu, Bekalis, ya, Bekalis, Meranti, Alhamdulillah. Jadi yang tidak hadir itu Dumai. Oh, Dumai ya, Dumai. Dalam beritanya saya baca 20 orang Pak Besar. Yang hadir 7 orang. Alhamdulillah. Kan baru. Yang terakhir bukan baru. Oh, warna. Alhamdulillah. Jadi Pak Tun, beliau ini adalah anggota dari yang baru. Kita harapkan dulu semua. Asal bodoh amat kita pastikan dulu. Sedang amat saja tak bodoh. Ini adalah testing yang kedua. Testing yang pertama kita adakan di harian lokal, itu diikuti oleh 31 orang. Alhamdulillah lulus semua. Dan kita juga berharap kali ini bisa lulus semua. Saya dengar juga dari Bang Eka dan Bang Tun bahwa di seberang juga mengadakan tes. Tapi tadi malam waktu kami berbuka dengan Ibu Dr. Karmalasari, kita tidak jadi tes. Dan tes itu gratis. Sekarang bayar. Banyak yang bayar itu daripada yang gratis. Saya aneh juga. Jadi kawan sekalian, di dalam organisasi kita ini dulu tidak pernah ada PLT. Tapi kenapa sekarang ada PLT di seluruh kabupaten kota? Karena PWI yang ada sekarang itu dibekukan. Jadi pada tanggal 9 Februari lalu kita membekukan 9 kabupaten kota se-Riau. Ada 2 yang tidak kita bekukan. Yang pertama adalah Rokan Hulu, yang kedua adalah Bengkalis. Kenapa kita bukan Rokan Hulu dan Bengkalis, sementara 9 lainnya kita bekukan? Karena Rokan Hulu dan Bengkalis ini masa kepengurusannya sudah habis. Ya mereka masa kepengurusannya yang sudah habis. Jadi yang belum habis itu masa pengurusannya 9 itu adalah Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kuansi, Pelalawan,
Kampar, Rokan Hilir, Dumai, Bekalis, Siak, dan Meranti. Jadi insya Allah yang sudah kita sekarang ketua PWI-nya itu 5. Pertama Dumai, tepuk tangan untuk Dumai. Yang kedua Indragiri Hulu, tepuk tangan juga. Yang ketiga Indragiri Rokan Hulu, kemudian Bekalis, kemudian Siak ya itu belum siap. Jadi kita segera membentuk di Kuantan Singingi, di Rokan Hilir, di Meranti, di Pelalawan juga udah. Kuansing. Alhamdulillah ketuanya nanti kalau kita dan sebentar lagi juga kita akan berbentuk Kuansing dengan Kampar, ya, dan Rokan Hilir serta Meranti. Alhamdulillah dengan ikutnya tes kawan-kawan ini kami juga berharap bahwa nanti di Solo yang dinyatakan lulus ini bisa menjadi pengurus PWI. Karena menjadi pengurus PWI itu tidak ada batasan. Anggota muda boleh, anggota media boleh, anggota biasa juga boleh. Tapi sekarang hanya ada 2, calon anggota dan anggota biasa. Dan saudara ini tes menjadi anggota PWI untuk calon anggota. 2 tahun setelah ini Anda bisa menjadi anggota biasa juga. Kalau kita UKW, uji kompetensi wartawan, itu 2 tahun pertama itu muda, 2 tahun kedua itu media, 2 tahun ketiga itu baru utama. Nah kalau di PWI hari ini kawan-kawan ini tes calon anggota PWI, artinya calon itu dulu namanya muda, karena udah diambil oleh pegawai muda itu dia namanya CA. 2 tahun setelah ini insya Allah Anda bisa menjadi anggota biasa dan bisa memilih ketua PWI di kampungnya masing-masing, di kabupaten masing-masing. Yang dari Dumai bisa memilih ketua Dumai, yang dari Bekalis bisa memilih ketua Bekalis, yang dari Meranti bisa juga. Jadi kenapa 9 kabupaten ini kita bentukkan dan kita bentuk PLT PWI, ketua PWI, karena yang 9 ini melanggar PDPRT. PDPRT itu peraturan dasar dan peraturan rumah tangga PWI. Kalau orang memakai ADART kita PDPRT, peraturan dasar dan peraturan rumah tangga. Apa yang dilanggar? Karena mereka mengikuti ketua yang tidak terdaftar di Menkumham, di Kementerian Hukum dan Jadi kawan-kawan sekalian, pada 2023 lalu kita mengikuti namanya Kongres PWI. Kongres di PWI ini kita adakan 5 tahun sekali dalam 5 tahun. Nah dalam kongres itu terpilihlah Bapak Henry Sehabangun. Seha itu Khairuddin Bangun sebagai Ketua Umum PWI secara nasional. Henry Sehabangun. Beliau yang terpilih tahun 2023 di Bandung, Jawa Barat, dipilih oleh 39 anggota provinsi dan 1 jadi Solo. Kenapa dibuat Solo bersama 38 provinsi itu? Karena Solo
tempat terletaknya pembentukan PWI 79 tahun yang lalu, sehingga Solo mempunyai hak setingkat provinsi menjadi pengurus PWI. Jadi di dalam kongres yang kita lakukan di Bandung itu, Henry Siabangun terpilih sebagai Ketua Umum PWI 2023 sampai ke 2028. Di tengah perjalanan artinya memasuki tahun 2024, pada bulan Februari, ini tolong didengar baik-baik, mungkin nanti menjadi bahan juga. Pada bulan Februari kita mengadakan namanya HPN. HPN itu Hari Pers Nasional di Jakarta. Kita setiap tanggal 9 Februari setiap tahun mengadakan ulang tahun PWI. Dan ini adalah ulang tahun yang ke-79 kita laksanakan di Jakarta pada bulan 2024. Nah, karena itu masih bulan Januari kita mengadakan PWI. PWI pusat itu kekurangan uang. Kenapa PWI pusat kekurangan uang? Sama juga PWI pusat yang PWI daerah itu, kadang ada uang, kadang tidak. Kalau ada uang, misalnya dulu saya penasihat ahli Pak Gubernur, dulu saya Bang Tun, ini yang depan Bang Ridho, mana Bang Ridho, dan Bang Zulpen dari dulu menjadi tim penasihat ahli beliau mengenai satwa. Sekarang kita dulu dipakai karena kita dulu. Jadi kalau kita menjadi pengurus ini kadang ada uang, kadang tidak. Waktu itu di pusat untuk mengadakan Hari Pers Nasional secara nasional uangnya kurang. Karena uangnya kurang, kita dibantu oleh BUMN sebesar 6 miliar. Tapi ini uang ini untuk pelatihan UKW ya kan? Pelatihan UKW ini kompetensi wartawan seluruh Indonesia, dan bukan Indonesia, 10 ya? Ya, 10 provinsi. 10 provinsi Indonesia. Maka karena uang tidak ada, dipakailah uang itu dulu untuk menutupi keuangan yang kurang pada tahun 2024, tepatnya bulan Januari. Dipakailah uang itu untuk melaksanakan HPN. Ketika uang ini sudah terpakai, beberapa pengurus di Dewan Kehormatan, jadi di PWI ini ada berapa pengurus ya. Pertama, Dewan Kehormatan itu terdiri dari wartawan-wartawan senior yang tidak lagi menjadi pengurus harian, dia ditaruh di Dewan Kehormatan. Jadi Dewan Kehormatan itu di Dewan Kehormatan lah untuk PWI, kemudian ada pengurus harian, kemudian ada juga bagian-bagian di PWI itu seperti misalnya koperasi, pengawas pemilu, kemudian ada juga bagian umum lah yang mengurus hal-hal lain di luar kepentingan umum untuk kepentingan politik. Jadi bulan Februari itu terpakailah uang yang disumbang oleh BUMN nasional itu oleh pengurus yang ada sekarang. Pengurusnya diketuai oleh Bang Henry Siabangun. Karena uang ini dipakai, tentu yang memakai itu ketua, sekretaris, bendahara,
dan beberapa pengurus lainnya, Dewan Kehormatan itu menganggap uang ini tidak boleh dipakai. Kenapa uang ini tidak boleh dipakai? Karena uang ini bukan untuk HKN, tapi uang ini untuk UKW, uji kompetensi. Kenapa dipakai? Nah, akhirnya diputuskan bahwa itu bukan dipakai tapi dipinjam. Ini surat peminjaman. Siapa yang mencairkannya? Yang mencairkan waktu itu wakil bendahara umum, bukan bendahara umum. Nah, tetapi pada bulan Juni 2024 itu uang itu sudah dikembalikan. Tetapi dana yang dipakai di HPN ini sudah terlanjur diberitakan. Yang memberitakan itu adalah kelompok Dewan Kehormatan. Maka berseterulah pengurus PWI Pusat dengan Dewan Kehormatan PWI Pusat hanya masalah pinjaman uang. Tapi kemudian bulan Juni uang ini dikembalikan ke kas PWI. Sudah tidak ada persoalan sebenarnya ya. Sudah rapat beberapa kali ini diatur, sudah perlu-perlukan lah, tidak ada masalah. Tetapi Ketua Umum Henry Siabang ini diminta menyusun pengurus yang baru untuk DK, untuk Dewan Kehormatan. Maka dipilihlah pengurus yang baru bulan Juli, ya Pak Kak. Bulan Juli pengurus yang baru. Pengurus yang lama ini yang diganti ini tidak setuju. Tidak setuju dia diganti. Kenapa harus diganti? Tapi penggantian ini sudah disepakati dalam rapat kerja nasional. Nah, salah satu yang diganti yang tidak suka itu namanya Helmi Burman. Helmi Burman ini orang Riau, mantan ketua PWI Riau sama saya. Saya 2 kali menjadi ketua PWI Riau. Helmi Burman ini 1 kali karena dia menjadi anggota DPRD Provinsi Riau. Yang dipecat itu ada 5 orang ya Pak Kak. Salah satunya Helmi Burman namanya itu tidak setuju. Nah, karena Helmi Burman tidak setuju, dia protes. Akhirnya dia membawa beberapa orang yang memang tidak suka dengan yang dibangun. Yang pertama Ilham Bintang namanya, yang kedua Wina Armada Soekardi namanya, yang ketiga Uni Lubis namanya. Nah, orang bertiga ini dibawa oleh Helmi Burman untuk menyerang Henry Siabangun yang mengganti dia sebagai ketua Dewan Kehormatan PWI. Nah, dalam pertengkaran ini sebenarnya juga sudah berdamai, sudah tidak ada masalah lagi sebenarnya. Tapi keributan ini terus berlanjut. Akhirnya ini saya datang Bapak Jupen dari Indragiri Hulu, tepuk tangan untuk Indragiri Hulu, sehingga orang yang bernama Ilham Bintang, Wina Armada Soekardi, dan Uni Lubis membawalah seseorang untuk menjadi ketua PWI Riau. Yang dibawanya itu juga berasal dari Riau, dari PWI nasional, namanya Zulmansyah Sekedar. Nah, itulah penyebabnya kenapa kemudian PWI ini ada 2 ketuanya, satu Zulmansyah Sekedar, satu Henry Siabangun. Persoalan sekarang kita ikut yang mana? Bang Denny. Kita ikut yang mana? Ikut Henry Siabangun atau Zulmansyah Sekedar? Saya memberikan teman-teman pilihan. Kita terbuka saja. Kalau saya dan kita pada hari ini, kita memilih Henry Siabangun. Kenapa kita memilih Henry Siabangun? Sehingga kita berani menambah anggota PWI ini.
Pertama, dari 39 provinsi, dari 38 provinsi ditambah 1 Solo, berarti 39 organisasi PWI di Indonesia. Yang mendukung Henry Siabangun itu adalah 29 provinsi. Tapi 10 provinsi mendukung Zulmansyah. Mana 10 provinsi yang mendukung Zulmansyah itu? Tolong dicatat baik-baik. Pertama itu di Sumatera ini Riau. Yang kedua Sumatera Barat. Yang ketiga Bangka Belitung. Nah, 3 provinsi ini mendukung Zulmansyah. Kemudian 1 di Sulawesi Utara, 1 di Papua Barat. Jadi 5. Nah, 5 lagi itu di Jawa. Di Jawa itu ada Banten, ada DKI, ada Jawa Timur, ada Jawa Tengah, ada Jawa Barat. Ada 10 provinsi di Indonesia mendukung. Sementara selain dari yang 10 itu, 29 provinsi mendukung Henry Siabangun. Kenapa mereka mendukung Henry Siabangun? Karena nama Henry Siabangun masih terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, berarti secara nasional Henry Siabangun sah menjadi ketua PWI di Indonesia. Di Menkumham itu tidak boleh ada 2, hanya boleh ada 1, dan 1 itu adalah bernama Henry Siabangun. Tetapi selain Henry itu juga ada nama di situ sekretaris. Sekretarisnya juga dari kita. Nama lengkapnya siapa mereka? Iqbal Irsad. Iqbal Ihsan. Jadi 2 nama pengurus PWI yang kita ikut ini, 1 Henry Siabangun, yang kedua Iqbal Ihsan, terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nasional. 1 nama atas nama Sasongko Tejo juga terdaftar. Tetapi Sasongko Tejo ini sekarang menjadi Ketua Dewan Kehormatan versi Zulmansyah. Nah, ketua dan sekretaris itu versi Henry Siabangun, Zulmansyah ini ketua Dewan Kehormatannya versi Zulmansyah. Tapi Zulmansyahnya tidak, bina armadanya tidak, sehingga yang berhak menaikkan kartu PWI seluruh Indonesia ini adalah Henry Siabangun. Kenapa mereka berhak? Karena pertama mereka dipilih Kongres di Bandung oleh 39 provinsi, kemudian mereka juga didukung oleh 29 provinsi menjadi ketua PWI se-Indonesia. Nah, kemarin kenapa ada 2 HPM bulan Februari lalu, 1 di Banjarmasin, 1 di Provinsi Riau. Karena Zulmansyah ini orang Riau, Helmi Burman ini orang Riau. Mau tidak mau, kawan-kawan kita yang di Riau ini juga memihak pada Zulmansyah. Kita tidak mempermasalahkan itu. Kita hanya mempermasalahkan masalah kebenaran. Sudah yang ikut mereka 10 provinsi, sekarang mulai 3 provinsi sudah mulai bergabung ke Bang Henry, tinggal 7 lagi. Sudah berkurang menjadi 7 provinsi, tapi tetap aja ngotot mereka ya. Kita lihat ya. Kenapa? Dia tidak berhak menaikkan kartu, yang kartu dia tekan itu tidak berlaku. Yang berlaku hanya ditekan oleh Henry dan orang-orang yang dipercaya oleh Henry. Jadi kita harapkan nanti kartu teman-teman kalau lulus, yang 15 hari terlalu lama lah itu kan. 10 hari saja tuh. 10 hari sehabis lebaran, kalau Anda lulus kita keluarkan. Dan kita juga berharap kalau Anda lulus langsung bisa menjadi pengurus PWI di Kabupaten Kota.
menjadi ketua. Kenapa kita menjadi ketua? Ketua itu ada persyaratannya deh. Pertama persyaratannya itu sudah mengikuti UKW, uji kompetensi, dan dia Kota biasa. menjadi wartawan media. Yang kedua dia anggota biasa. Jadi teman-teman baru 2 tahun lagi menjadi anggota biasa belum berhak itu untuk menjadi ketua PI. Tapi selain ketua PI itu bisa, misalnya sekretaris, wakil ketua, apa bisa. Jadi itulah teman-teman persoalan yang kita hadapi ini. Kenapa kita masih terus bersabar? Karena semua teman-teman kita juga, dan kita lalu mengambil langkah untuk membekukan saja. Jadi kita bekukan di seluruh kabupaten kota, 11 kabupaten kota kecuali Pekanbaru. Di Pekanbaru ini satu-satunya tidak ada pengurus PWI. Yang ada itu Pokja, pengurusnya hanya provinsi. Jadi kita punya pengurus di 11 kabupaten. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Dan saya berharap bahwa kita hari ini pelaksanaan bulan suci Ramadan, maka kita santai-santai saja. Dan bersama teman-teman ini juga ada pengurus PWI di Provinsi Riau yang kebetulan mempercayakan kepada saya sebagai PT. Insya Allah pada bulan Maret atau April kita akan mengadakan KLB, Konperda luar biasa. Jadi kita akan memilih ketua PWI. Kalau ketua PWI sudah terpilih, nanti kantor yang sekarang masih dipinjam oleh orang-orang itu akan kita ambil. Saya juga akan mengenalkan beberapa pengurus PWI yang ada di sini yang sudah bertahun-tahun menjadi wartawan. Selain tadi 2 orang yang saya kenalkan, Sapriadi dengan KPN, saya kenalkan pertama Bang Tun Kenayan. Ini wakil ketua organisasi PWI. Kemudian Bang Zulfed, ini pengurus PWI Riau. Kemudian Bang Nofra, ini pengurus PWI Riau. Kemudian Bang Dery, ini anggota PWI Riau. Kemudian Mbak Novita, ini anggota PWI Riau. Kemudian Bang Efidel, Bang Ramdana, ya, kemudian belakang seperti Bang Anto, berdiri mantap. Kemudian Bang Sulaiman, ini Harusnya ada di bagian beliau ya berliga ketua 5 menit. si Baru itu ya. baru kita buka. Bang Asep, ini anggota biasa PWI. Kemudian ada sebenarnya udah lama ini, proses dulu udah lama, yaitu Bang Faisal, ketua dari Bang Hakim. Ada yang sudah lama saya suruh menjadi anggota PWI, tapi baru sekarang ikut menjadi anggota PWI. Namanya Bang Idrus Yamin, mana ya? Tadi baru sadar dia. Siapa lagi anggota PWI yang ada di sini? Eka Saputranya lama juga.
Bang Eka itu hari ini ikut ujian ya? Iya. siap. Bang Eka ini juga dari dulu saya suruh. Terlambat sadar. Selamat sadar. Eka, ya. Selamat sadar. Jadi di sini ada Bang Eka, Bang Ibu Syami, ada juga dari kabupaten kota yang setelah lama saya suruh, sekarang dia berikut. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kita berharap insya Allah pada bulan Maret atau April ini kita akan mengadakan pemilihan ketua DI Riau secara untuk kabupaten, untuk provinsi yang diikuti juga oleh kawan-kawan kabupaten dan kota. Tapi saya ingatkan juga teman-teman yang ujian sekarang belum bisa memilih, tapi jadi pengurus PLI sudah bisa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan resmi acara testing calon anggota baru PLI saya buka. Oh, siap, Bang. Siap, Bang.